Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura puasa tu lah nampak. Lemah, letih, lesu, loyo, dak semangat jawab salam. Ada duri di tengah jalan, buang jauh, nyangkut di atas genteng. Para hadirin tolong jawab salam dari penceramah yang gemuk, pendek tapi ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Majelis Penceramah Provinsi Jambi, Bapak Al-Ustadz Haji Ramli Abdullah, yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Wakil Majelis Ulama Kota Jambi sekaligus penasehat Majelis Penceramah kita, yakni Bapak Dr. Ridwan Jalil MPDI. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, para semua anggota MPI yang hadir pada kesempatan hari ini, malam hari ini, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Majlis kita ini akan menjadi majlis bangkai, majlis bau, majlis yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya berbicara sedikit tentang tausiah secara umum, ada pendapat Imam Ibnul Mubarak. Kata beliau, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusakhiruhu niyah. Ada amalan-amalan yang kelihatan kecil di hadapan manusia, tapi besar nilai pahalanya di hadapan Allah. Sebaliknya, ada amalan-amalan yang kelihatan kecil atau besar di hadapan manusia, tapi kecil nilai pahalanya di hadapan Allah hanya gara-gara niat. Gara-gara niat. Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, "Idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fi." Bila kamu berada dalam bulan Sya'ban, fatahhiru anfusakum, maka bersihkan hatimu, wa ahsinu niyatakum fi, dan perbaguskan niatmu di bulan ini dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya hanya bercerita secara umum Bapak Doktor, karena nanti insyaallah
akan dibahas secara lengkap oleh ketua majelis penceramah kita tentang bagaimana menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Maka khusus penceramah pertama ini belajar tentang secara umum saja. Bapak Ibu, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini tidak pernah meninggalkan solat berjamaah bersama baginda Rasulullah, terutama solat subuh. Ketika suatu subuh Sya'ban ini tidak datang, maka Rasul bertanya kepada sahabat, ada yang tahu penyebab tidak datangnya Sya'ban pada subuh ini? Kata Rasulullah. Sahabat diam dan tidak menjawab. Setelah selesai solat, Rasulullah kembali bertanya, di mana dan siapa yang tahu rumah Sya'ban? Maka akhirnya sampailah Rasulullah menempuh perjalanan kira-kira 3 jam perjalanan, Bapak Ibu. 3 jam perjalanan dari masjidnya Rasul menuju ke rumah Sya'ban. Sampai ke rumah Sya'ban, dan keluarlah seorang perempuan dan ternyata istrinya Sya'ban. Dan ditanya oleh Rasulullah, apa penyebab Sya'ban tidak melaksanakan solat jamaah subuh? Ternyata istri Sya'ban menjawab, Sya'ban sudah meninggal dunia. Bayangkan Bapak, gara-gara Sya'ban meninggal, penyebabnya tidak datang solat berjamaah. Maka kata istri Sya'ban, ya Rasulullah, ada ucapan Sya'ban yang saya tidak mengerti. Ada ucapan Sya'ban ketika digharghir. Ada ucapan Sya'ban yang saya tidak mengerti ya Rasulullah. Salah satu ucapan itu adalah, mengapa tidak jauh? Mengapa tidak jauh? Itulah ucapan Sya'ban. Apa maksudnya ini ya Rasulullah? Maka Rasul membacakan surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Allah subhanahu wa ta'ala membuka yang selama ini menutup. Fabasaruka al-yawma hadid, sehingga Sya'ban diperlihatkan oleh Allah semua amalannya. Diperlihatkan oleh Allah kepada Sya'ban. Fabasarukal yauma hadid, dengan nyata dan terang tentang apa yang diperlakukan dan diperbuat oleh Sya'ban. Dan ternyata mengapa Sya'ban mengatakan, ya Rabb, mengapa tidak jauh? Ya Rabb, mengapa tidak jauh? Ternyata pahala perjalanan Sya'ban dari rumahnya menuju ke masjid 3 jam perjalanan diperlihatkan besar pahalanya. Maka Sya'ban bilang, ya mengapa tidak jauh lagi dari 3 jam itu? Pak Ustaz, RT berapa kita nih? RT 02. RT 02, rumah yang paling jauh dari RT 02 ke masjid berapa jam? 10 menit. Ya jemaah, halo. Yang paling jauh dari RT yang ada berlingkungan masjid nih berapa menit kira-kira, berapa jam? Kata Ustadz Nadian Sadi, 10 menit. 10 menit. Sya'ban 3 jam perjalanan dan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dulu tahu jalannya itu kan. Zaman dulu ada binatang buas yang kira-kira mampu membinasakan kita. Sekarang 10 menit dari rumah kita yang paling jauh menuju rumah Allah, hanya 10 menit. Jalan mulus, dibantu dengan kendaraan,
ada yang punya motor, ada yang punya mobil, 10 menit. Tapi kita berat untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah. Tapi ini bukan jamaah masjid sini. Kalau masjid nih, kalau subuh penuh, luar biasa. Saya pernah lewat sini subuh, Masya Allah, sampai ke teras, penuh melimpah. Betul Ustaz ya? Amin. Amin. Lah sudah habis waktunya? Belum? Hah? Masih 10 menit. Karena penceramah sekarang beda dengan penceramah dulu. Kalau penceramah dulu, penceramah yang nentukan jam. Kalau sekarang panitia yang nentukan jam. Maka saya tuh agak takut-takut dikit kalau nengok jam tuh lewat, mohon maaf Ustaz, ya. Bapak Ibu, apa penyebab kita lalai? Apa penyebab kita lalai? Allah sudah mengingatkan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jika kiamat sudah semakin dekat, manusia berpaling, manusia lalai dariku. Pak Bilal mana Pak Ustaz? Pak Bilal masjid kita mana? Pak Bilal. Sekok Pak Bilal. Mana Bilal? Iko di syuting ya? Iko di syuting kok tak? Mana Pak Bilal kita nih? Saya kepengen Bilal Pak. Main tunjuk-tunjukan. Orang tua saya. Ya. Kadang mohon maaf, kasihan orang tua kita Bilal. Bukan Bilal sini ya, di mana-mana Bilal. Subuh-subuh lah dicoba untuk bernada sedih agar jamaah tergugah. Betul tak? As-salatu khairun minan naum. Bukan main sedihnya. Supaya harapan jamaah itu tergugah, bangun cepat datang ke masjid. Yang datang orang tua katulah. Jadi saran saya guru, saran saya, ini tidak ada hadisnya, tidak ada pula ayatnya, tidak ada, cuma saran saya. Ganti nada azan subuh, jangan sedih lagi. Tidak usah sedih amat. Sebab kalau sedih ditambah hujan gerimis, orang tambah enak tidur. Ganti dengan nada suara lagu ros atau lagu ras yang agak kuat dikit. As-salatu khairum minan naum. Kalau belum del tuh biar terkejut, biar sampai ke ujung masjid, ujung apa arti yang paling jauh. Jadi bangun jamaah. Apa halnya tuh Bilal tuh berubah nada azan subuh kok. Buat kaget Pak Bilal supaya bangun. Ya kadang-kadang makin sedih iramahnya, makin enak kita narik selimut. Dan kadang-kadang terbalik, kalau azan semangat azannya, kalau apa namanya nih, kalau isya ada maghrib semangat, apa namanya asar semangat, subuh loyo. Seharusnya subuh tuh yang semangat. Nah itu, tapi tidak ada hadisnya tuh Pak Bilal, cuma sekedar pendapat saya. Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, arwah-arwah yang kita doakan malam ini, semua ahli kubur itu menyesal. Semua, mau ulama, mau kiai, mau apalagi memang ahli maksiat, semua menyesal. Apa penyesalan mereka? Rabbana wa basarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb, kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah menyaksikan ya Rabb. Kembalikan kami ke dunia sebentar saja ya Rabb, sebentar saja, agar kami benar-benar menjadi yakin. Itulah permintaan ahli kubur sekarang. Semua, mau orang alim mau tidak, semuanya menyesal. Oleh karena itu Bapak Ibu, mumpung kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur, mumpung Allah masih memberikan nikmat kesempatan untuk mengejar perbanyak amal dalam kehidupan ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita nanti di bulan Ramadan, sehingga masjid-masjid, kalau saya dah hilap ada peraturan dari ketua majelis ulama kita ni, boleh mengadakan solat, ya Pak Ustaz ya, solat tarawih boleh 50
dari jumlah masjid. Jadi kalau masjid 50% tu sebesar iko, berarti jamaahnya tu batas itu nah. Tuh, ada Pak Ustaz kira-kira jamaah kita kalau tarawih? Pertama ada, kedua ke 10 ada, malam ke 11-nya mulai. Tak? Nah. Artinya dah ada lagi alasan. Kalau dulu alasan dekat masjid takut corona, ya kan? Corona. Kalau sekarang ni Ketua Majelis Ulama kita Kota Jambi khususnya, ni beliau ada tu sebagai wakil kota Majelis Ulama kita. Beliau sudah share di WA para penceramah dan mungkin di Facebook, dan beliau menyatakan bahawa kesepakatan Majelis Ulama boleh solat tarawih, solat witir, bahkan tadarusan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir penyampaian yang singkat ini dapat kami tarik kesimpulan penting. Yang pertama, ketika menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, bersihkan hati, perbaguskan niat agar kita bertemu mudah-mudahan dengan bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu, mumpung Allah masih berikan kenikmatan iman Islam, terutama nikmat kesehatan, yuk kita bergegas memperebut amal sebanyak-banyaknya agar kita kembali kepada Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, dengan bertemu dengan Allah dalam hati yang bersih, hati yang suci. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama, dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.